Silakan ditanyakan, nama Jamie Mama. Pasti dikenal tuh nama saya, karena saya pernah dicalonkan jadi ketua pemuda, tapi saya menolak. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Nah, jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Sebetulnya, banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ketika Yesus itu berseru kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, jadi saya mau jelaskan lagi kepada teman-teman bahwa perkataan Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu punya konteks. Konteksnya apa? Perkataan Yesus itu sengaja untuk menggenapi nubuat dalam Mazmur 22 ayat 2, di mana di situ dikatakan sang penulis Mazmur mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Karena ada makna teologis di balik pengataan Eli, Eli, lama sabachthani, yaitu hari raya pendamaian. Ketika kita memahami kejadian itu, maka kita mesti memahami konteks budaya orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu merayakan yang namanya hari raya pendamaian. Di dalam Imamat pasal 16 ayat 21 dan 22, Anda akan menemukan bahwa dalam ritual hari raya pendamaian itu ada seekor kambing yang disebut sebagai kambing Azazel atau scapegoat dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kambing ini akan menanggung dosa umat Israel. Jadi gesturnya seperti teman-teman lihat, imam menaruh tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menimpakan atau menanggungkan semua dosa umat Israel. Lalu apa yang terjadi? Kambing ini diusir keluar. Ketika seekor kambing diusir keluar dari tembok kota, yang terjadi adalah kambing itu akan mati, kelaparan atau diterkam binatang buas. Ini menggambarkan bagaimana manusia berdosa itu terusir dari hadapan Tuhan. Jadi itu penggambarannya. Jadi ada kambing yang diusir, dibuang. Nah, sadarkah Anda ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, ini adalah sebuah perkataan yang seakan-akan atau didasarkan pada konteks budaya ini. Yesus itu menempatkan posisinya sebagai kambing Azazel atau kambing yang dikutuk untuk dibuang, diusir keluar. Makanya dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, dan dengan cara demikian Yesus memberikan jalan keselamatan dengan mengorbankan dirinya. Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, yang yaitu kita sesat sehingga Yesus itu atau Mesias itulah yang memberikan dirinya untuk menanggung ya semua kesalahan kita. Jadi saya suka sekali perkataan yang selalu mengatakan bahwa pada waktu Yesus disalib, seakan-akan Bapa itu memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah menanggung dosa umatnya. Ini menunjukkan bagaimana Yesus itu memberikan diri untuk menanggung dosa. Makanya dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Kayak gitu ya. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini memang kita harus akui kadangkala jarang untuk dikhotbahkan di gereja, karena tidak cukup orang menggali secara biblikal apa yang terjadi pada Yesus dan peristiwa penyalipannya, begitu ya, karya keselamatannya. Dan saya bisa paham ada sebagian orang-orang Kristen yang tidak memahami konteks atau kulturnya. Tapi dari sini saya berharap bahwa teman-teman bisa teredukasi, begitu ya. Saya berharap bahwa teman-teman bisa memahami begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi dia mengatakan bahwa ada ratusan ayat Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Saya ingin nunjukin apa teman-teman? Saya ingin nunjukkan klaim-klaim bombastis yang tanpa bukti.
Jadi begini, kalau Jamie Mama kamu menonton video saya, atau mungkinlah katakanlah Muslim yang menonton video saya, ngaji cerdas kek, siapapun yang menonton, mau cari kesalahan, saya buka kesempatan. Tunjukkan kepada kami ratusan itu. Ratusan ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu. Tunjukkan pada kami. Kalau jumlahnya ratusan, tunjukkan. Inilah klaim-klaim bombastis tanpa bukti yang jadi ajaran turun-temurun dari Zakir Naik dan kawan-kawan yang gak jelas itu, ya. Jadi klaim-klaim tanpa bukti ratusan ini persis seperti bahasa iklan gitu loh. Berapa lapis? Ratusan, padahal cuman segelintir doang. Wah, ratusan ayat membuktikan. Ini klaim bombastis tanpa bukti yang kalau kita iris tipis-tipis, wah, habis mereka. Begitu ya. Nah jadi oke lah, saya pikir kita nggak perlu membahas klaim bodoh seperti ini ya. Tapi saya mau bagi satu ayat dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Saya mau bagikan dua ayat ini ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 22. Ayat 18 mengatakan, seperti yang kamu dengar, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ayat 22. Siapakah antikristus itu? Yohanes mengatakan antikristus itu adalah pendusta. Bukankah dia yang menyangkali bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi yang menyangkal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyangkal keilahian Yesus, gak heran, karena memang Alkitab sudah mengatakannya. Mereka adalah antikristus. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan video yang sedang kami buat atau saya buat salah satunya ini adalah video yang ingin memperkuat iman teman-teman semua. Memperkuat setiap teman-teman, menguatkan kita supaya kita tetap bertahan sampai kesudahannya.